Halo semua, saya yakin sebagian dari kita mungkin mengalami kesulitan dengan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang terblokir. Jika Anda berada dalam situasi ini, video ini akan sangat membantu. Karena di dalamnya Anda akan mendapatkan panduan komprehensif tentang cara mengatasi masalah dengan kartu ATM BSI yang terkunci. Harapannya, informasi yang akan kami bagikan dapat memberikan solusi yang tepat untuk menghadapi situasi yang sedang Anda alami. Mari kita simak penjelasan mendalam dari channel Slide Nusantara tentang cara menangani kartu ATM BSI yang terkunci dengan rinci. Dengan demikian, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Semoga cara yang akan saya ulas ini dapat membantu Anda menemukan solusi yang elegan dalam permasalahan blokir pada kartu ATM BSI Anda. Kartu ATM Bank Syariah Indonesia atau BSI dapat mengalami pemblokiran karena sejumlah alasan yang dapat diidentifikasi secara umum. Pertama-tama, kesalahan berulang kali dalam memasukkan PIN bisa menjadi pemicu utama kartu ATM BSI terkunci. Tindakan ini diambil sebagai langkah keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah ke rekening BSI Anda. Lebih lanjut, jika terdeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan atau adanya indikasi potensi penyalahgunaan kartu ATM BSI Anda, Bank Syariah Indonesia dapat memutuskan untuk memblokir kartu sebagai upaya perlindungan terhadap rekening Anda. Mereka melakukannya dengan niat baik, yaitu untuk memastikan keamanan dana di rekening BSI Anda supaya terjaga sepenuhnya. Namun, tidak hanya faktor manusiawi yang menyebabkan terkuncinya kartu ATM BSI. Ada kalanya masalah teknis atau gangguan dalam sistem BSI juga dapat menjadi penyebabnya. Meskipun insiden semacam itu jarang sekali terjadi, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinannya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam setiap penggunaan kartu ATM BSI Anda. Pastikan bahwa PIN Anda tidak terpapar atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin Anda. Apabila Anda menemui situasi di mana kartu ATM BSI terkunci, segera hubungi layanan pelanggan atau datangi cabang terdekat. Dengan melakukan tindakan ini, Anda tidak hanya meminimalkan dampak dari kartu Anda yang terkunci, tetapi juga mengatasi masalah yang lebih efektif dan efisien. Ingatlah, tindakan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik dan lancar. Tetapi kalau malas pergi ke kantor Bank BSI, Anda bisa menonton cara pada video ini secara lengkap, sehingga Anda mendapatkan cara yang lebih praktis untuk menangani persoalan blokir pada kartu ATM BSI Anda. Ketika kartu ATM BSI mengalami pemblokiran, pengaruhnya dapat menjadi sangat penting dan signifikan bagi pemegang kartu. Salah satu di antaranya, akses langsung ke rekening melalui mesin ATM BSI akan terbatas atau bahkan sepenuhnya terhenti. Artinya tidak ada lagi kemampuan untuk melakukan penarikan tunai, transfer dana, atau bahkan sekedar melihat saldo di rekening BSI Anda. Situasi ini dapat menciptakan keterbatasan finansial yang substansial, dan pemegang kartu ATM BSI mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terlebih lagi, pemblokiran kartu ATM BSI juga berpotensi menimbulkan atau menghambat dalam menjalankan transaksi penting. Sebagai contoh, saat hendak membayar tagihan atau melakukan pembelian esensial lainnya, pemblokiran kartu ATM BSI dapat menghambat proses tersebut, mengakibatkan keterlambatan serta potensi masalah keuangan tambahan. Terlepas dari konsekuensi keuangan, pemblokiran kartu juga dapat menghasilkan ketidaknyamanan dan frustasi bagi pemegangnya. Proses yang diperlukan untuk membuka kembali kartu yang terkunci dapat memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan upaya ekstra yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat stres dan menciptakan rasa ketidakpastian yang tidak diinginkan. Apalagi dari sudut pandang keamanan, jika kartu terblokir karena hilang atau dicuri, ada resiko bahwa kartu tersebut jatuh ke tangan yang salah. Situasi ini mengakibatkan peningkatan potensi penyalahgunaan kartu dan bahkan pencurian identitas yang dapat mengancam keamanan finansial dan informasi pribadi pemegang kartu. Tidak hanya itu saja,
Situasi pemblokiran kartu juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan terkait proses pembukaan kembali atau pergantian kartu yang terkunci. Besaran biaya ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada kebijakan bank dan jenis layanan yang tersedia. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat menjadi beban finansial tambahan bagi pemegang kartu yang terkena dampak dari pemblokiran tersebut. Efek terakhir dari kartu yang terblokir adalah gangguan dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Dalam situasi ini, pemegang kartu mungkin harus mencari solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka selama kartu terkunci. Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah menggunakan rekening lain atau bahkan meminjam uang dari teman atau keluarga untuk mengatasi keadaan tersebut. Hal ini dapat menambah tingkat ketidaknyamanan dan kebingungan dalam mengelola keuangan pribadi. Maka dari itu, ketika Anda menemui situasi di mana kartu ATM Bank Syariah Indonesia atau BSI terblokir, sangatlah penting untuk segera mengatasi persoalan pemblokiran kartu ATM BSI Anda guna memperoleh bantuan dan solusi yang sesuai. Dengan demikian, dampak negatif yang timbul akibat kartu BSI yang terkunci dapat diminimalkan, dan pemegang kartu ATM BSI dapat melanjutkan aktivitas keuangan mereka dengan lebih baik. Jika Anda mengalami situasi di mana kartu ATM Bank Syariah Indonesia atau BSI Anda terblokir, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini merupakan ulasan detail cara menangani permasalahan itu. Hubungi layanan pelanggan BSI. Artinya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungi layanan pelanggan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Anda dapat menemukan nomor kontak mereka di situs web resmi atau di bagian belakang kartu ATM BSI Anda. Setelah terhubung dengan perwakilan layanan pelanggan BSI, jelaskan secara detail situasi Anda dengan jelas. Lalu langkah berikutnya, identifikasi penyebab pemblokiran. Ini berarti Anda harus memastikan untuk memahami alasan spesifik di balik pemblokiran kartu ATM BSI Anda. Atau dalam kalimat lain, mengetahui penyebab blokir akan memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan yang sesuai dan mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Setelah itu, persiapkan dokumen identifikasi Anda. Artinya, Bank Syariah Indonesia mungkin akan meminta Anda untuk memverifikasi identitas Anda sebagai bagian dari prosedur keamanan mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki dokumen identifikasi resmi seperti KTP atau SIM yang siap untuk memenuhi permintaan itu. Kemudian ikuti instruksi dari Bank Syariah Indonesia. Ini berarti setelah identifikasi Anda diverifikasi, BSI akan memberikan instruksi nyata mengenai langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk membuka blokir kartu ATM BSI Anda. Ikuti instruksi ini dengan hati-hati untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pertimbangkan pergantian kartu jika memang diperlukan. Dalam beberapa situasi, Bank Syariah Indonesia atau BSI mungkin menyarankan Anda untuk mengganti kartu ATM BSI dengan kartu ATM BSI yang baru. Hal yang paling penting, hindari tindakan yang dapat memicu pemblokiran kartu ATM BSI untuk kedepannya. Dengan kata lain, setelah masalah pemblokiran terselesaikan, pastikan Anda menghindari tindakan yang dapat memicu blokir kartu ATM BSI Anda yang diblokir lagi. Selalu lindungi rahasia informasi kartu ATM BSI Anda, termasuk PIN, dengan cermat dan selalu lakukan transaksi dengan hati-hati. Penting untuk diingat bahwa setiap situasi memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Jadi selalu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pihak Bank Syariah Indonesia. Jangan ragu untuk menghubungi mereka jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tambahan. Perlu diingat bahwa solusi yang tepat dapat berbeda-beda tergantung pada kasus Anda secara khusus. Oleh karena itu, berkomunikasi secara efektif dengan pihak Bank Syariah Indonesia adalah kunci utama untuk mengatasi kendala ini. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat memulihkan akses ke rekening Anda dan melanjutkan aktivitas keuangan Anda dengan baik.